Puji Tuhan, haleluya, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini mari sama-sama saya ajak untuk kita pribadi, lepas pribadi, menyiapkan waktu terbaik kita pagi hari untuk kita datang pada Tuhan. Matius 23 ayat yang ke-37 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Marilah pagi hari ini kita sama-sama merendahkan hati kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita selamanya. Mari kita sama-sama pegang iman percaya kita bahwa kita mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dengan apa kami balas Tuhan segala kebaikan Tuhan? Selain kami memuji dan menyembah Tuhan, kami bawa siap kerinduan kami Tuhan hanya pada Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, kami mau tetap setia Tuhan. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau tofan datang menerpa. Ku tetap setia. Mari sama-sama katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku
Engkau memberi dalam setiap hidup kami Tuhan. Ajar kami itu tetap setia, tetap cinta Engkau sampai akhir hidup kami. Dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, biar kami tetap cinta dan kami tetap setia kepadamu Tuhan. Ajar kami beri yang terbaik dalam hidup kami hanya bagimu Yesus Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu selain kami sembah-Mu? Berikan hati kami, berikan hidup kami hanya bagi Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu buat kasih sayang-Mu, buat kebaikan Tuhan yang terus ada bagi kami, buat kasih Tuhan yang selalu baru mengalir bagi kami Tuhan. Terima kasih, Kau baik Tuhan, Kau baik bagi kami, Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan selamanya. Syukur. Syukur kami kepadamu Tuhan. Sungguh Tuhan, hanya Engkau Allah yang kami kasihi. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan, pengharapan dalam setiap hidup kami. Tiada nama lain selain Engkau Yesus yang kami sembah. Engkau juru selamat satu-satunya dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat Tuhan yang memulihkan setiap kami, buat hadirat Tuhan yang membawa kemenangan atas setiap kami. Kami bersyukur Engkau selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Ini hari kami buka bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap untuk dengar-dengaran akan suara Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pada pagi hari ini, sebelum kita memulai setiap kehidupan kita mau mendasari setiap kehidupan kita dengan kita merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Subtema yang gereja berikan pada bulan ini adalah darah Kristus membawa kasih karunia. Kita buka di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Pada pagi hari ini, sebelum kita mengerti akan penebusan dan pengampunan daripada Tuhan, kita dapat melihat bahwa tujuan awal Tuhan datang ke dunia ini adalah Tuhan itu mencari setiap orang-orang yang berdosa, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan mencari orang yang benar, tetapi tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini adalah untuk
mencari orang-orang yang berdosa. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk Tuhan tangkap, untuk dapat menjadi orang-orang yang dipulihkan Tuhan, menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita melihat fakta yang ada di dalam setiap kehidupan kita, sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara, banyak dari kehidupan anak-anak Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan jatuh di dalam dosa. Dan seharusnya itu tidak boleh terjadi Bapak Ibu Saudara. Mengapa saya katakan demikian? Karena setiap kita sebagai anak-anak Tuhan sudah ditetapkan oleh Tuhan sebelum kita lahir di dalam dunia ini. Tetapi mengapa hal itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara? Karena kita tahu ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, Tuhan memberikan kehendak bebas di dalam setiap kehidupan manusia. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal yang pertama, bagaimana Adam dan Hawa itu lebih menuruti akan keinginan hawa nafsu mereka. Mereka kalah dengan ular yang merasuki dari Hawa, sehingga Adam pun juga terpengaruh di dalam setiap kehidupannya. Oleh sebab itu, inilah yang menjadikan setiap kita memiliki dosa di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya bagi setiap kita pada pagi hari ini, lalu bagaimanakah atau tujuan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam setiap kehidupan kita untuk Tuhan memberikan karya penebusannya dalam setiap kehidupan kita? Tentunya Bapak Ibu Saudara, tujuan Tuhan menciptakan kita itu bukan hanya untuk memenuhi dunia ini, atau dengan kata lain mungkin Tuhan kita tidak ada kerjaan. Tetapi kita tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu Tuhan yang kreatif. Dia sanggup menciptakan apa yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita akan belajar. Ada 3 poin yang akan kita pelajari untuk kita mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan kita, untuk kita menerima akan kasih karunia-Nya, yaitu lewat pengorbanan daripada Tuhan. Poin yang pertama yang akan kita pelajari pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, tujuan Tuhan memberikan kasih karunia-Nya lewat pengorbanannya, yaitu adalah supaya setiap kehidupan kita yang penuh dengan dosa dan pelanggaran itu diampuni oleh Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, ayat yang ke-9 Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Jadi poin pertama, apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan setiap kita untuk kita menerima akan kasih karunia-Nya adalah supaya setiap dosa dan pelanggaran kita itu menerima pengampunan daripada Tuhan. Pagi hari ini kita adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kelemahan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kabar bahagianya adalah kita punya Tuhan yang sanggup menolong, memampukan setiap kehidupan kita untuk Tuhan menghapus setiap dosa dan pelanggaran kita. Tetapi bukan hanya ketika dosa kita sudah dihapus oleh Tuhan, lalu kita dengan seenaknya saja untuk kita melakukan dosa lagi, berbuat salah lagi di hadapan Tuhan. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan mau adalah ketika dosa dan pelanggaran kita diampuni oleh Tuhan, maka kita harus memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara, untuk kita menjalankan semua kehendak daripada Tuhan, kita perlu pertolongan daripada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya, tanpa pertolongan Tuhan kita tidak akan mampu Bapak Ibu Saudara untuk kita hidup seperti Kristus mau di dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah bagaimana caranya atau bagaimana tujuan Tuhan memberikan kasih karunia-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Tujuan yang kedua yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita dengan memberikan kasih karunia-Nya adalah supaya hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Kita buka di dalam Yesaya 59
Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang pertama dan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amin. Jadi poin yang kedua, tujuan Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, yaitu lewat pengorbanannya dalam setiap kehidupan kita, adalah supaya kehidupan kita dengan Tuhan itu dipulihkan. Jadi ketika kita jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, seperti di awal tadi saya sudah katakan bahwa ketika kita jatuh di dalam dosa, maka hubungan atau relasi kita dengan Tuhan secara otomatis itu terputus, Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, kita tidak bisa mendengar akan suara Tuhan, kita tidak bisa mengerti akan maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi berbeda halnya ketika hubungan kita dengan Tuhan itu dipulihkan, yaitu lewat pengorbanan Tuhan, lewat penebusan dan pengampunan daripada Tuhan, maka saya yakin dan percaya hubungan kita dengan Tuhan itu akan dipulihkan. Ketika hubungan kita dipulihkan oleh Tuhan, maka apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan, itu Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Mungkin hari-hari ini kita memiliki banyak pergumulan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin pergumulan dalam rumah tangga, di dalam perekonomian, di dalam pekerjaan kita. Yakinilah pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, ketika hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, maka apa yang menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan, itu akan Tuhan jawab tepat. Lalu poin yang ketiga, apa yang menjadi tujuan Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, yaitu lewat pengorbanannya dalam setiap kehidupan kita, adalah untuk kita mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang pertama 11 sampai 19. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi poin yang ketiga, tujuan Tuhan memberikan kasih karunia-Nya lewat pengorbanannya dalam setiap kehidupan kita adalah supaya kita mati bagi dosa dan kita hidup bagi kemuliaan Allah. Jadi kalau kita masih ada sampai pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, yakinilah itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, Bapak Ibu Saudara, tetapi karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan penyertaan-Nya, bahkan memberikan mujizat-Nya di dalam setiap kehidupan kita, untuk Tuhan memampukan kita untuk kita dapat mengerjakan apa yang menjadi bagian kita yang harus kita kerjakan. Dan yakinilah Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjalankan apa yang menjadi bagian kita di dalam hidup kita, maka saya yakin dan percaya Tuhan juga akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, yaitu dengan cara Tuhan memberkati di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, yaitu dikatakan bahwa darah Tuhan itu seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi darah Kristus yang menebus setiap dosa-dosa kita itu adalah darah yang mahal, tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Milikilah hidup yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan, karena kita yakin dan percaya kita adalah umat-umat tebusan daripada Tuhan yang sudah dipulihkan, yang sudah dikuatkan dengan darah anak domba. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu pada pagi hari ini yang sudah menguatkan setiap kehidupan kami. Kami mengerti Bapa,
bagaimana tujuan Tuhan memberikan akan kasih karunia-Mu di dalam setiap kehidupan kami, yaitu supaya hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan dari setiap pelanggaran dan dosa kami Bapa. Oleh sebab itu tolonglah setiap kami Tuhan pada pagi hari ini, untuk setiap kami dapat mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga dengan demikian Engkau akan mendapati setiap kehidupan kami seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk kami dapat menerima akan kebenaran-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.